Permisi Mbah Kamto. Iya. Awan iki kula karepe nggih pengen jago ngobrol karo jenengan. Rumah panti sehat pengobatan tradisional Mbah Kamto. Niku tak ingat-inget ini kan ketoke gede, pasiennya rame ini. Rumah panti sehat ini berdiri sejak kapan, Mbak? Nah, berdiri ini sekitar tahun berapa? Pokoknya sudah sekitar 12 tahun yang lalu. Ya, 12 tahunan ya, sekitar 12 tahun yang lalu. Ya, awalnya di sana di pinggir jalan raya. Oh, di sini teng mriko. Ya, tapi terus saya beli tanah ini, saya dirikan bangunan untuk kita para pasien-pasien. Semenjak panjenengan carane berdiri usaha teng mriki dari segi perizinan ya memang komplit. Ngoten niku pasiennya jenengan kathah, Mbak? Pasiennya banyak, sejak dulu juga banyak, tapi banyak yang dari kota-kota itu, dari Pati, dari Jepara, dari Kudus, dari Juwana, bahkan dari Semarang. Oh, tebih. Kalau sekarang malah sudah sampai ke Jakarta, Batam, Surabaya. Sampai luar kota gitu? Iya, banyak yang dari sana. Yes, gitulah. Metode pengobatannya Mbah Kamto niku kan ngangge energi. Niku kula mireng-mireng jarine tanpa disentuh ngoten nggih. Ya, kalau pengobatan saya sebenarnya tanpa disentuh. Kita hanya memakai bahan energi yang setiap malam tuh anggota harus bikin. Setelah bikin, nanti ditransfer ke pasien-pasien. Ini salah satu pasien saya nih. Oh, ini pasien? Iya, ini yang sudah mendekati selesai. Dulu kanker di usus ya. Kanker usus. Sudah inap berapa? 21 hari. 21 hari. 21. Ini sudah mendekati sembuh. Dan ini nanti untuk penyelesaian ini terapi pengikisan namanya. Dan ini ketinggalan kok wonten Pak perangkat desa. Ya. Pak perangkat desa cara Mbah Kamto berdiri di wilayah Desa Kembang gini iki. Kopinya sambil diam dulu, Nggih. nanti boleh tanya. Kopinya Pak. Carane nganu Pak Kamto. Aduh. Iya, aduh. Dampak dari segi ekonomi ke lingkungan sekitar semenjak ada pengobatan Mbah Kamto niki nganu cara ada perubahan yang sangat istilahnya sangat signifikan ngoten nggih. Menurut dari pemerintahan desa adanya klinik yang dirintis atau dibentuk Mbah Kamto niku kadosnya sangat mendukung perekonomian di wilayah Tambak Jati. Informasi saking lingkungan setempat termasuk nopo ya mature niku menggalang atau menciptakan pekerjaan contohnya bakar iwa, ono bakul jamu, itu setiap sore dan malam. Dan kami dari pemerintahan desa juga mendukung karena pada waktu corona yang sangat mengerikan pada waktu itu, ya alhamdulillah warga Kembang sekitar pengobatan Mbah Kamto niki selamat dari namanya corona. Ngoten. Sambil diminum Pak, santai aja. Ini nggak boleh minum kopi dulu. Oh, jangan enggak boleh kopi ya. Dari panjenengan saking putih, Pak? Saya kayen. Kayak. Kayaknya nganu ya, itu jenenge Pucang, Pak. Pucang. pucang, kayaknya pucang. Ya itulah cuplikan pengobatan saya. Ya memang pakai biologi. Sebenarnya kalau yang saya kembangkan itu untuk pengobatan sebenarnya biomagnetik juga bioenergi. Karena biomagnetik sudah pasti bioenergi, tapi kalau bioenergi belum tentu biomagnetik. Kalau biomagnetik itu harus pakai gerakan, pakai pernapasan lah ya, membuat inti atom dalam tubuh, nanti baru ditransfer ke pasien-pasien. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Ini luar biasa nggih. Ya ini banyak yang termasuk sing nginep-nginep niku. Dan jenengan Pak nuwun sewu, pucang kayen nggih. Kayen. Jenengan berobat teng mriki cara niki Boko Suta jeng takok jenengan. Nggih. Nginep pinten dinten jenengan? 21 hari. 21 hari. 21 hari. Memang
jenengan merasakan taraf penyembuhannya memang nyata ngoten nggih. Nek kula rasake memang ada perubahan jauh Ngoten ngoten nggih. nggih. Ngoten. Daripada Jadi, yang ku alami sebelum aku teng mriki. sebelum teng mriki. Nggih. Ngoten. Dhisik kerja nang gone anu ya, Kalimantan. Nang Kalimantan oh ya, kerja Kalimantan. Lah saderenge nuwun sewu, saderenge berobat di sini teng kene Mbah Kamto niki apa pernah nuwun sewu lho nggih. Nggih. Nika Doko Suto. Nate jajal pengobatan lain apa mboten? Mboten nate. Mboten nate. Nate kula sakit niki kula sing kula tersuni riyen niku dokter tapi tidak ada perubahan. Ya ada perubahan. Atau kalau asal informasi teng Dukusti Ngembang ngene Mbah Kamto kelas 10 masah niki ketemu niki kelas 10 berobat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada perubahan. Ada banyak perubahan. Mudah-mudahan pasien yang lain juga nanti ini. Tapi kalau stadiumnya masih rendah, 1 atau 2 gitu ya. Itu Nah, saya belum kopi ini, Mbak. Iya, diminum. Itu biasanya memakan waktu pendek. Kadang 2 minggu sudah mencapai 80%. Tapi kalau yang sudah agak tinggi ya memang perlu waktu. Ada yang 21 hari. Nah, pokoknya di atas 2 minggu lah. Tapi hasilnya ya harus luar biasa. Terus niki pengobatan kan ketinggalan berhasil, maksudnya panjenengan sukses. Niku jenengan ke depannya nggih pengen mengembangkan pengobatan malih napa pripun napa terus pundi, Mbak? Insya Allah nanti saya sudah ada pembebasan tanah lagi di sebelah sana, sekitar 1 kilo dari sini. Teng daerah Bengkah niku. Ya, nanti di sana saya akan istilahnya yang kelas VIP. Karena banyak permintaan yang mungkin dari pejabat. Napa sing celak dalem jenengan, Pak, Po? Ya di sekitarnya ya di daerah sekitarnya kono. sekitarnya Pak. Ya Ya. kemungkinan kula sing di Dungane sing Ngono. Nggih, sing nggih. dadi keamanane ya. Nggih berarti kan ngeten. Pak Wo panjenengan sebagai pasien Mbah Kamto. Mbah Kamto boleh dibilang dalam pengobatan ini cukup dikenal dalam kota maupun luar kota nggih. Misalnya ngoten niku nak anu, Mbah. Wong jenenge masyarakat. iya. Mbah, aku apa nggih musola titip semen kok tolong sak ambil ngoten sampeyan siap ya, Mbah. Ya insya Allah kalau ada rezeki ya tetap. Gampangane wong jenenge nganu kan mesti dilirik wong jenenge Mbah Kamto iki lho nganu. Yo teman tolong sak misale. Ya harus itu harus. Sebatas kewajaran dan dengan etika kesopanan Ya, ngoten nggih. kalau bisa juga bisa menciptakan istilahnya ekonomi di masyarakat tuh. Makanya yang sebelah itu, yang sana itu saya suruh bikin kayak bedeng, nanti buat panggang ikan atau ikan terkenal ikan asap itu sudah ada di situ. Tuh yang sebelahnya sana lagi itu ada kalau malam Jualan warung kopi sama jamu. jamu sama kopi itu sudah ada. Untuk menumbuhkan ekonomi di masyarakat lah di sekitar Iya. saya harus ada. Cara bahasane wong-wong intelektual niku kudu ono riwete ning masyarakat Iya ngoten nggih. harus. Sebenarnya saya sendiri misalnya kok mau bikin kantin ya bisa. Tapi karena di tetangga juga nggak ada ini ya, jadi tak suruh bikin warung. Salah satunya seperti itu. Ngoten. Dan apa kami tua kesan dan pesan sebagai aparatur desa. Nah, Mbah Kamto istilahnya kan wong masukan itu kan nggih bebas mawon acara nggih, Mbah. Nggih, Pak, nggih. Masukan nggih, Mbah Kamto dan kesan dan Kula pesan. selaku pemerintahan desa berharap ya ini saged langgeng, saged lestari, bahkan saged membawa nama baik Desa Kembang khususnya. Go internasional ya. Ngono. Iya, mengangkat desa lah. Ngoten, nggih, nggih. 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 Ini kan banyak ini ya. Ini lagi di luar Jawa ya sudah mulai ada yang tahu. Dari Jambi, dari Batam itu sudah ada. Bahkan kemarin ada yang dari Kalimantan juga ada. Kalau nggak salah, wingi niku ana mobil lewat plat Iya. nomornya BE, Iya. pasien juga. Ya, Oh. dari Lampung itu. Lampung ya? Ya, dari Lampung ada. Ya mudah-mudahan ke depannya harapan saya ya doa di situ juga supaya ini bisa dikenal masyarakat dan banyak bisa membantu masyarakat yang menderita kanker karena yang terbanyak di sini Amin, Mbak. yang terbanyak di sini kanker, Nggih. tumor, jantung dan stroke. Tapi lebih spesialnya di kanker. Kanker sama tumor itu sangat cocok sekali energi yang saya kembangkan ini. Berarti pengobatan Mbah Kamto ngajeng wau kan Mbah Kamto matur pengobatan tanpa disentuh, tanpa ada ramuan obat apapun nggih. Tanpa di sini hanya ditransfer dari energi, diterima sel hemoglobin
Di situ nanti terjadi proses ya namanya. Ya paling tidak terjadi proses pembentukan molekul. Setelah menjadi ini membentuk regenerasi sel. Jadi positif itu nanti yang sel organ itu nanti membuat regenerasi sel hidup lagi, normal lagi, tapi yang kayak virus templean itu ya. Kalau bahasa Jawa apa templean ya? Sing nempel-nempel Nanti hilang. dibantai mati nggih. Iya, hilang. Sik, Mbah. Nun sewu lho. Iya. Panjenengan nak kula roh niku ngobati sing ngobati niku kok malah wong liya dalam artian tenaga penyembuhe. Iya. Nak ning ngertine kula nak ning gone kono-kono kan mesti bakal tok kabeh sing ngobati. Nak perlu digo ning jero ruangan khusus ora entuk didelok wong niku kula gumuni malah niku. Jenengan kadang-kadang cukup nuwun sewu. Glenah-gleneh sing ngobati kok penyembuhe niku berarti kan sangat transparan ngoten nggih. Kan begini di sini tuh karena kita pakainya jasa energi, siapa yang bisa bikin sebenarnya itu nanti bisa dimasukkan atau ditransfer ke pasien. Kebetulan saya itu sebenarnya di sini tuh ada perguruan. Saya mendirikan perguruan sudah lama. Ya kalau muridnya dihitung-hitung ya memang baru sekitar 500-an lah. Nggih mun kathah Bang baru Ya, kok 500. iya. Itu nanti ada sebagian yang dibina untuk menggalang energi atau membuat energi. Nggih. Setelah dia sudah lulus uji, nanti saya tugaskan ya untuk transfer energi ke pasien. Menjadi tenaga penyembuh. Ya, nggih. nanti tenaga penyembuh. Nah, untuk jadi tenaga penyembuh ngoten niku wonten nganune, Mbah? Wonten sejenis legalitas dinas kesehatan apa SKT napa niku nggih? Kalau di sini sudah namanya STPT. STPT. Alhamdulillah ini semua tenaga penyembuh saya, tenaga terapisnya itu sudah mendapatkan STPT dari pemerintah. Semuanya. Jadi sudah legal. Legal nggih. Iya, sudah legal. Oke, niki nganu, Mbak, tenaga penyembuh nggih, Pak? nggih? Ini sebagian dari anggota tim Anggota tim. penyembuh. Enggak tim, ya tim penyembuh. Boleh. Monggo, Mbak. Nggih, duduk situ enggak apa-apa. Sudah ada. Iya. Katuran asma sinten jenengan, Mbak? Enggak apa-apa. Mbak Lia. Mbak Lia. Panjenengan dadi tim penyembuh teng kene. Mbak Kamto ini wonten. Pun Sekitar sekitar 6 ya 6 tahun. 6 sampai 7 tahun. 7 tahun. Tapi kalau saya ingat saya 7 tahun kan ya. 7 tahun. tahunan, 7 tahun. Ini Kerjane- salah satunya. Sebenarnya Kerjane nggih niku nggih. Eh, Transfer energi tanpa nyentuh nggih cara. Tanpa tuh ditransfer itu tadi lewat telapak tangan disalurkan, diterima oleh organ yang bermasalah tadi. Itu tadi. Jadi kados kula Pak Wo ini nggih cara seandainya mau belajar nggih. Kalau Bisa untuk siapapun jadi kalau mau penyembuh. belajar sebenarnya bisa. Oh, ngoten. Ilmunya ini ilmu fisika sebenarnya. Penyerapan proton, neutron, pada malam nggih, dengan Iya. gerakan tahan napas tadi. Dan kakinya aja harus gesek ke tanah sebenarnya. Untuk inti apa fungsinya untuk pembentukan elektromagnetik. Jadi pengobatan saya sebenarnya itu murni fisika, bukan yang klinik macam-macam, tidak. Ora kenek nggih cara. Bukan, jauh. Kalau klinik nangani medis saya rasa kok sulit. Dan nak penyerapan proton neutron niku Mbak sing jenengan Iya. ngendikake. Iya. Tiap malam berarti Mbaknya iki tiap bengi ora gawe Harus energi. gerak. Berarti kesel ya, Bang, ya? Ya, memang berat. Memang berat sebenarnya. Oh, Penyembuh berarti saya kesel. tuh, iya. Tanggung jawabnya penuh Ya, juga, penuh. berarti enggak bisa disepele gitu. Kalau yang belum pernah lihat cara bikin energi, kadang kan menyepelekan kok gini-gini pengobatannya. Padahal ini nih transfer energi yang diciptakan tadi malam, yang dibikin tadi malam, paginya untuk ditransfer ke pasien untuk pengobatan. Salah satunya ini pasien yang dari mana? Kayen ya. Kayen, dari Kayen. Kayen ini sudah program selesai, nanti sudah pulang, nanti bisa kerja lagi. Baru kemana? Kalimantan. Kalimantan. Lah berarti kan Mbak, aku karo bapak iki berarti ya iso gawe energi ya, Pak ya? bisa. Gua ngobati ngono kuwi. Tapi kan ada latihannya dulu. Oh, latihan. Ada pelatihan. Latihan dulu. Yang lulus uji nanti bisa. Mbak. Berarti itu gerakan sama pernapasan harus diselaraske nggih, serasi. Nggih, nggih. Orang angger Mboten. orang angger plekundak-plekun ya. Wonten teknike piyambak. Oh, teknik. Berarti seragam itu memang susah.
Berarti seragam jenengan itu tidak semua orang bisa pakai seragam ini. Ini sudah tak ajak untuk menolong orang banyak. Oh, Mbak Riai. Sebenarnya anggotanya ada 9, 10, saya 11. Sebenarnya dulu banyak. Cuma ini tinggal 10. Ini salah satu Oh, anggota yang barusan datang juga ini- penyembuh. Ya, ini juga penyembuh. Gitu. Berarti Iya, Mbah iya. Kamto itu termasuk sudah melibatkan banyak nggih Pak nggih. Tenaga Menghidupi- kerja. menghidupi Nggih gampangane banyak nguripi wong akeh karo nggih. Tenaga penyembuh, Iya. nulung wong sakit, ngoten Iya. nggih. Itu yang baru datang tadi ini. Ya. Oh, ngoten. Ya mudah-mudahan dengan adanya inilah kami ini dari segenap anggota bisa menolong orang-orang yang membutuhkan untuk mengobati penyakitnya. Karena kalau penyakit kanker sendiri atau tumor selama ini itu sangat sulit untuk disembuhkan. Kalau belum ada yang namanya bioenergi seperti yang saya kembangkan itu pastilah dia ke rumah sakit, harus itu. Karena yang punya tugas untuk mengobati masyarakat itu rumah sakit. Makanya jangan menyepelekan dokter atau rumah sakit, jangan, karena dia juga berperan penting. Sebenarnya dia juga sangat jasanya juga besar. Cuma karena keterbatasan, kalau kanker memang belum diketemukan obat, jadi istilahnya yang dilakukan harus tindakan operasi. Kalau tumbuh lagi nanti setelah operasi itu baru kemo. Itu sudah tugas dokter, ya, gitu ya. Berarti Bapak yang itu juga penyembuh Ya. pergi. Oke. Ini Pak, Pak Pris ini Oh, Pak. ngoten. Ini salah satu dari tim. Oh. Ya Mbak Lia sudah boleh duduk sana, Oh, nggak gitu, apa-apa. gitu. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Duduk Pak sini. Nah, ini salah satu dari anggota tim saya. Ini. Bagus duduk tak? Gak apa Pak, bisa aja. Terus saya Iya gak apa-apa. Niki lho Pak, kula kan ngobrol jagung nyantai lah cara istilah tentang Ngopi, Pak. pengobatan Ngopi, Mbah Pak. Kamto kula wau lho. nggih. Pak Pri sendiri sudah lama gitu mriki. Ya sudah hampir 2 tahun. 2 tahun. Hampir 2 tahun untuk pengobatannya, untuk terapinya. Untuk latihannya ya sudah hampir 4 tahunan. 4 tahun. Oh yang terjun sebagai penyembuh 2 Baru 2 tahun, tahunan. tapi pelatihannya Yang sudah latihan 4 tahun. Karena harus terus latihan apa dulu. itu sudah hampir 4 tahun. pripun Pak Wo? Siap. Kula Ikut derek karena latihan. jenengan ngoten lho. Ikut berlatih supaya kita sehat kan. Kan tidak harus untuk nyembuh kayak gitu, Pak. Iya. Nggo dhewe saged nggih? Bisa. Oh gitu. Kalau masyarakat sekitar juga tak anjurke latihan lah, paling tidak untuk kesehatan diri sendiri. Kan gitu. Di sini tak buka bebas untuk semua masyarakat kalau mau ingin berlatih untuk menggalang energi yang untuk kesehatan pribadi boleh di sini. Setiap pelatihannya setiap malam minggu. Paham Mbah, ngaten nggih, matur Mbah nuwun. Mungkin Mbah Kamto banyak aktivitas menghandle ABCDE kan banyak yang perlu diselesaikan Mbah Kamto. Matur nuwun nggih, Mbah. Iya. Wektune Oke. kula Pak kami tuwa, Bapak pasien sing saking jaket saged jagungan Iya, ngobrol jagungan. nyantai dadine kula matur Mbah nuwun sangat. Ngaten Mbah nggih, matur Mbah nuwun. Jadi di sini ya itu apa namanya masalah dari yang sekolah juga itu banyak dari berbagai kalangan. Pak Pri sendiri ini profesinya sebagai guru, dia kepala guru SD di Pak Priyadi. sekitar sini ya. Ngomong Makanya dia latare. kalau ke sini dia kalau setelah dari sekolahan baru dia ke sini tugas di sini. Gitu. Ya untuk itu masalah kembali lagi ke masalah pasien-pasien. Saya sarankan kalau yang memang membutuhkan pengobatan di sini, saya sarankan silakan datang aja ke sini. Kalau masalah biaya, maaf di sini itu sangat terjangkau, Karena program saya sebenarnya untuk membantu masyarakat yang kena kanker tumor, bahkan jantung atau stroke, yang lagi ngetren ini masalah kanker tumor, itu supaya bisa sembuh dengan maksimal, ya, supaya sembuh dengan maksimal. Boleh, misalnya kok milih ke dokter silahkan boleh. Karena dokter tugasnya juga untuk menangani kasus-kasus penyakit.
di rumah sakit, di dokter boleh. Kalau memang milih ke sini silahkan saja datang ke sini. Iya. Melayani BPJS JS mboten, Pak. Kalau untuk sementara saya tidak dulu kan. Ya, tidak dulu. Ya. Oh, terang diakses BPJS gitu. Belum. Kalau saya belum. Diminum Pak kopinya Pak, monggo. Nggih. Tapi mungkin nggih alur nganggo BPJS awal. Iya. Makanya nganu kan orang nganggo BPJS kan bahkan tuh yang iso ngene-ngene ke lingkungan ngono ta. Iya, karena mungkin dari pemerintah kabupaten, dari pemerintahan yang ada di sekitar kan belum mendukung adanya terapinya Mbah Kamto mungkin. Nantinya Mbak. Iya, siap. Oke, Pak panjenengan Bapak Supriyadi nggih. Nggih, Panjenengan niku ora sebagai penyembuh teng terapi Mbah Kamto nika. Ya, ya. Terus panjenengan pernah bertemu dengan suatu penyakit yang mungkin dikatakan berat atau nate, Pak? Ya, selama saya 2 tahun di sini itu banyak kita jumpai karena yang berobat di sini itu kebanyakan itu setelah dari kesehatan itu dari dokter lah misalnya itu sudah tidak sanggup untuk menangani sehingga pasien itu mencari alternatif lain. Nah kebetulan mungkin ada informasi dari masyarakat untuk penyembuh di rumah penyembuh Mbah Kamto ini. Kebetulan saya sebagai tim terapisnya banyak sekali, hampir 75% itu penyakitnya di atas parah lah istilahnya seperti itu Pak. Pokoknya kronis-kronis ngoten Nggih, ya dong. nggih, kados ngoten. Kalau belum kronis ya Ijen yang rumah sakit. ngoten. Ya tadi kata panjenengan sebagai nganu Pak, memang carane kan 21 hari tadi. 21 hari. 21 hari. Perubahannya cukup lumayan. Nggih. Merasakan ada perubahan jauh. Ya kebetulan ini kan kula Bapak panjenengan sedaya ini kan ngobrol panjenengan pasien Bapak Priyadi sebagai penyembuh. Ngoten. Nggih. Cara misalnya di saat jenengan sakit diterapi kali Pak penyembuh. Nggih. Ngoten merasakan apa? Saat terjadinya transfer energi ngoten lho. Ada sesuatu yang terasa tadi. Ada habis di terapi pasti ada rasanya, Lega ngoten. ada perubahan gitu. Perubahan. Nah, gitu. Nih, oh gini Pak, lupa nggih. Bapak sudah berapa hari di sini nggih? Kalau waktu berobat di sini 21 hari. 21 hari. Dari awal sampai ke 21 hari ini tentunya banyak perkembangan yang terjadi di tubuh Bapak nggih. Iya. Nah, ini untuk kapan dinyatakan sembuh dan bisa pulang itu tergantung nanti Mbah Kamto. Karena kita itu sebagai penyembuh hanya mentransfer energi yang dimasukkan ke Bapak yang penderita ini dan yang pengecekan akhir itu nanti Mbah Kamto. Terus yang memberi keputusan sudah boleh pulang, Ah, napa iya. dereng panjenenganipun Ya, Mbah Kamto. Mbah Kamto. Ya Lah, memang saya yang Jenengan cara nggih. ini kan sudah mendekati pulang ini. Mungkin 1 hari 2 hari sudah bisa pulang. Dan keadaan sudah selesai. Ini kan program ini terakhir. Penuntasan Ya, cara nggih. penuntasan terakhir. Dan nanti setelah ini nanti sudah boleh mungkin boleh kerja, boleh apa terserah lah. Tapi yang namanya kan tetap tak peringatkan dari hati-hati dulu. Kalau ada keluhan nanti hubungi saya gitu. Panjenengan berarti nggih dalam artian 24 jam seandainya bekas pasien keng mriki sampun wangsul ngoten kan. Ini Telepon selalu- nggih anu nggih siap. Ini WA dari mana-mana ini konsultasi, Oh, gitu. misalnya kalau kadang kalau kanker itu kalau mau sembuh kan kadang ada proses yang namanya regenerasi itu kadang malah cekit-cekit gatal itu kan malah bagus. Kadang ada yang sebagian pasien yang walaupun sudah dikasih tahu ya sebentar. mereka itu kadang takut. Tapi setelah dikasih penjelasan akhirnya ya Memahami. gitu. Coba kalau tujuh Pak. Nggih, nggih. Sun. Gini, Pak Pri ada tugas. Ada. Kalau ada tugas, nggak apa-apa. Monggo. Nggih, permisi nggih. Nggih, atas banon. Karena ini sudah Tugas. jam 1 kita mulai untuk
terapi siang. Karena di sini kan 3 kali, pagi, siang dan sore hari. Oke. Monggo Pak, matur sembah Nggih, nuwun. terima kasih sedaya. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ini dari tim saya. Sebenarnya ya ada sekitar 9. 9 T. 9, 10 istri saya sendiri dan 11 saya. Itu. Tapi kalau pasiennya lagi rame ya saya turun tangan langsung. Tapi kalau pasien lagi agak kurang banyak ya saya hanya memandu sama istri. Tetap pengawasan ada di saya. Pengawasan di saya. Ya kalau memang mungkin sanak saudara kalau ada yang menderita silakan datang aja ke sini. Nggih, Mbak. Sasampunipun ngertos ngoten nika kan berarti tinggal kita infokan kepada lingkungan sanak saudara, berobat ke Mbah Kamtos saja. Kebetulan ini ada Pak Wo ini yang hadir di sini nih. Ini saya terus terang didukung sama pemerintah desa di sini. Sangat mendukung sekali. Saya juga terima kasih sekali pada pemerintah desa yang telah mendukung saya, yang membuat kelancaran dari istilahnya pengobatan-pengobatan yang saya lakukan untuk membantu masyarakat yang menderita kanker tumor. Sekali lagi, bagi ada yang kanker tumor, silakan datang saja ke sini. Seperti Bapak Warsito ini dari Kayang ini. Nah, sebenarnya banyak ini, yang masih di ruangan itu masih banyak. Di sini kan ada proses inapnya itu. Karena kanker itu cara pelumpuhannya harus intensif. Harus intensif. Ini juga ada ini sampai belakang sampai sana ini. Ngoten gitu. Oke, untuk Pak Warsito ini kan sudah jam terapi siang ini. Ya. Jadi kan boleh kembali ke sana. Terima kasih sekali disempatke waktunya ngobrol bareng di sini. Oke, nggih monggo. Nggih, monggo. Isi dulu ya. Nggih, monggo. Gue Pak. Sedua ya. Nggih, monggo. Kula nggih ngaten, Mbah. Iya. Matur sembah nuwun sangat atas wekdalipun telah berbagi informasi dumateng kula kalih Pak Kami Tuwa. Mbok wonten kirang pas anggen kula mengorek informasi yang kurang istilah berkenan nyuwun pangapunten. Nika panjenengan mbok menawi wonten badhe wonten aktivitas sing dereng terselesaikan menangani banyak pasien nyumanggakake kula matur sembah nuwun sangat. Oke, atas terima wekdalipun. kasih sekali juga atas disempatkan mampir ke klinik sama Pak Kami Tuwa selaku saya sebagai ketua tim terapi. Di sini nyuwun doane Nggih, amin, supaya Pak. pasien-pasien saya nanti cepat sembuh semua. Oke, Pak Waya gitu ya, Pak Waya. Siap, siap. Matur Oke. sembah nuwun. Oke. Pamit bareng nggih, Pak. Oke. Monggo.